Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai trik jago spong. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan skip, oke? Nah, buat kalian para pasutri yang udah halal, siapa di sini yang udah pernah melakukan spong? Tahu kan spong seperti apa, beb? Itu loh. Aku nggak akan ngebahas terlalu mendetail, beb ya. Jadi aku harap kalian tuh pasti udah tahu kan, dari judul aja udah tahu, makanya kan mampir kan. Nah, jadi gini beb, buat kalian tuh nggak mungkin lagi beb ya, ternyata masih ada sebagian pasangan nggak pernah melakukan yang namanya spong. Nah, padahal mungkin di sisi lain suaminya itu pengen banget di spong, di sisi lain lagi istrinya tuh nggak mau spongin suaminya. Nah, itu kenapa ya beb? Nah, biasanya istri yang nggak mau seperti itu, dia itu udah mikir kemana-mana kiranya beb. Jadi bawaannya itu kayaknya katanya tuh jijik lah, mual lah gitu ya, takut lah, terlalu dalam lah katanya. Jadi takut lah nanti lumernya itu di dalam lah. Jadi belum dikerjain gitu, istri udah bercabang-cabang pikirannya beb, makanya nggak pernah ngelakuin yang namanya spong. Nah, padahal kalau pasangan kepengen ya nggak apa-apa melakukannya beb, asal kita melakukannya dengan trik-trik yang tepat ya beb ya. Jadi jangan salah dari jalan gitu. Kalau kalian salah dari jalan, takutnya itu istri trauma dan nggak pengen lagi melakukan yang namanya spong ya beb. Nah, kalian para suami harus tahu, nah gimana sih triknya biar jago spong gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan beb, sebelum kalian melakukan aktivitas seperti ini, pasangan kalian itu diwajibkan untuk membersihkan area mulut. Nah, jadi mulut ini beb digosok dulu giginya gitu ya, dibersihin dulu, terus dikumur-kumur dengan apa namanya, kan ada tuh kumur-kumur untuk pakai air beb, dia seperti air gitu. Nah, terus dikumur-kumur, nah itu aja kayak fresh gitu beb. Terus ada yang rasa-rasa mint, dia macam-macam beb ya, warnanya itu juga macam-macam, itu tergantung selera. Nah, jadi beb, jika kalian sudah membersihkan area mulut, pasangan tadi udah membersihkan area mulutnya, nah itu udah enak, mulutnya juga udah enak, baunya, rasanya ya beb ya. Jadi untuk melakukan aktivitas ini juga sudah enak dilakukan. Nah, yang tadi pasangan ya membersihkan mulut. Nah, buat para suami juga wajib membersihkan area Mr. P ya beb ya. Jadi beb, jangan langsung main aja, jangan langsung disodok istrinya. Nah, kalau kalian langsung, nah itu akibatnya istri akan trauma beb. Kenapa? Mr. P yang tidak dibersihkan itu biasanya kan dia masih ada kotoran. Nah, terus baunya itu kan agak-agak gimana gitu ya beb ya, karena tidak semua wanita itu suka dengan bau Mr. P. Jadi apalagi di area Mr. P itu di lubang kencing itu biasanya kan ada agak-agak berlendir sedikit. Nah, di situ yang harus kalian bersihkan beb, di sekitaran itu kepala terus batang. Nah, jadi kalau udah dibersihin semuanya, nah itu kan udah enak, Mr. P-nya udah harum gitu ya,
Jadi pasangan tuh kalau udah deket ke Mr. P, ya udah ngerasain harumnya, udah ngerasain enaknya, gregetnya mungkin ya Beb ya. Jadi sama-sama dibersihin. Nah, jadi setelah semua dibersihin, punya suami udah dibersihin, mulut istri udah dibersihin, barulah melakukan aktivitas yang namanya spong. Nah, selanjutnya yang harus kalian ketahui, di saat kalian ingin melakukan aktivitas ini, kalian berkomunikasi kepada istri. Mungkin ya istrinya itu perdana melakukan spong gitu. Nah, jadi suami wajib memberitahu kepada istri, takutnya nih karena baru perdana saat spong malah gigi istri itu sampai ke kulit Mr. P. Nah, jadi kalau udah diobrok-obrok dengan gigi gitu, Mr. P nya sakit ya Beb, tersakiti pasti. Nah, itu yang harus kita waspada. Jadi makanya suami wajib memberitahu kepada istri saat melakukan aktivitas ini, jangan giginya menyentuh Mr. P. Paham ya Beb ya? Yang seperti ini wajib kalian kasih tahu pada suami biar istri tahu. Nah, jadi cukup di area lidah, jadi dijauhi dari gigi, dan sesekali lidahnya dimainkan di area kepala Mr. P ya Beb. Terus dimain lidahnya. Nah, lalu di saat di ujung disedot gitu ya Beb ya. Nah, jadi seperti itu Beb. Jadi Beb, biasanya kalau istri itu udah habis gosok gigi, udah pakai kumur-kumur yang untuk mulut itu kan ada min-minnya itu kan Beb, ada rasa-rasanya, ada rasa gimana ya, seger, kayak hawa-hawa dingin gitu Beb. Nah, biasanya misteri itu jadi kebawa gitu Beb, dia juga akan terasa min-minnya gitu, jadi membuat sensasi istri tadi makin greget gitu karena kebau yang tadi itu kan Beb. Nah lalu selanjutnya Beb, di saat kalian sudah melakukan aktivitas yang tadi nih yang aku ceritain, nah suami juga kudu tahu Beb. Aku kasih tahu ya, begini, biasanya sebagian para suami di saat istri melakukan aktivitas ini, suami itu kepengen Mr. P nya itu masuk ke dalam mulut istri itu full. Nah, yang harus kalian ketahui para suami, tidak semua istri itu nyaman dengan Mr. P yang masuknya full ke dalam mulut. Pahami ini. Kalau istri cuman bisa setengah Mr. P aja, misal gini, misalnya Mr. P ya Beb ya, dia nggak pengen masuk ke dalam full, cuman bisa di sini setengah, ya udah di situ aja mentoknya Beb. Atau mungkin istri nggak mau setengah, segini, ya udah segitu aja. Jadi kalian nggak boleh memaksakan istri itu biar Mr. P nya itu masuk full ke mulut istri, enggak, jangan gitu Beb. Karena kalau kalian paksakan Beb, nah itu tadi istri akan trauma dan dia nggak akan mau lagi melakukan aktivitas ini untuk selanjutnya. Makanya kalau istri pengennya setengah, ya udah setengah aja, dipertahankan. Karena gimana pun para suami juga harus tahu di mana letak sisi nyaman istri. Nah, di situ yang harus kalian pertahankan. Kalau nyamannya istri setengah dari Mr. P, ya udah di situ aja Beb. Ya. Jadi kudu tahu nih para suami. Nah, selanjutnya di saat kalian udah melakukan aktivitas seperti ini nih, nah masih banyak juga nih para suami kalau dia udah muncrat, pengen muncrat nih ya, suami itu pengennya
dimuncratin di dalam mulut istri. Nah sementara istrinya mungkin nggak mau ya Beb ya. Nah para suami kudu tahu, jangan memaksakan kehendak sendiri. Kalau istri nggak mau dimuncratin di dalam mulutnya, udah nggak usah dimuncratin. Di luar kan juga bisa ya Beb ya. Jadi apa yang tidak nyaman istri, jangan kalian paksakan ya Beb ya. Jadi cari sisi ternyamannya aja. Paham ya Beb ya? Jadi kalau istri pengen muncratnya di luar, ya udah di luar aja Beb. Gitu ya. Nah jadi itu dulu share aku ya, semoga kalian paham. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.